Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini Bintang. Kali ini Bintang akan memaparkan progres dari pembuatan jurnal yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok Pak D, yang di mana anggotanya yaitu saya sendiri, Bintang Ikhwan Najatafani, yang kedua Kiagus Muhammad Lutfi Hailani, yang ketiga M. Rafli Al-Bukhari, yang keempat Faris Akbar Adi Pramah. Adapun kenapa uh, pemaparan ini dilakukan, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Fatoni ST MM, MMSI. Baik, sebelum pada pemaparan, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Dari kedua gambar ini, dari perbandingan kedua gambar ini, yang menjadi pertanyaannya yaitu, what's the difference? Apa perbedaannya? Kalau kita sama-sama lihat, pada kedua aplikasi ini, sama-sama bisa memesan kendaraan baik itu kendaraan motor, mobil, maupun layanan antar makanan. Tetapi titik berat perbedaan di antara kedua aplikasi ini yaitu metode pembayaran yang dilakukan, fleksibilitas yang ditawarkan kepada pengguna untuk membayarnya seperti apa. Kalau kita lihat di sisi aplikasi sebelah kiri, dia banyak sekali metode pembayaran yang bisa digunakan oleh pengguna, baik itu GoPay, uh, baik itu kredit, baik itu bank, baik itu secara tunai juga bisa. Sedangkan di sisi sebelah kanan, aplikasi sebelah kanan, dia hanya menyediakan secara tunai. Itulah menjadi titik berat perbedaan dari kedua aplikasi ini. Maka dari itu, kami kelompok Pak D mengangkat topik redesign fitur pembayaran aplikasi Maxim berbasis design thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, pada pemaparan ini saya akan memaparkan dua konten terlebih dahulu. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Baik, yang pertama pendahuluan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi transportasi daring seperti Maxim, muncul tantangan dalam fitur pembayaran yang masih terbatas pada uang tunai. Hal ini menyulitkan pengguna karena antarmuka yang kurang intuitif dan proses transaksi yang kompleks. Digitalisasi di sektor transportasi serta penelitian dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan design thinking atau metode design thinking dapat meningkatkan usability aplikasi, sehingga metode ini dianggap potensial untuk mengatasi permasalahan pada Maxim. Penelitian terkait perbaikan UI UX dalam layanan ride-hailing telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar hanya berfokus pada pengalaman pemesanan. Misalnya tampilan UI-nya, tampilan untuk pemesan kendaraannya yang diperbaiki, meningkatkan, ada juga meningkatkan pencarian driver seperti itu. Tetapi pada penelitian ini secara khusus membahas mengenai perbaikan fitur pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk satu, mengidentifikasi kendala kendala penggunaan dalam fitur pembayaran Maxim, menentukan area yang perlu ditingkatkan, serta merancang solusi berbasis design thinking yang lebih intuitif dan efisien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan fitur pembayaran yang lebih ramah pengguna, serta meningkatkan daya saing Maxim di industri transportasi digital, khususnya di Indonesia. Baik, konten yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menyoroti berbagai penelitian terkait redesign UI UX berbasis design thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan usability aplikasi, seperti yang terlihat pada aplikasi Kai Access, Ladder, dan Was2 Mobile. Evaluasi yang dilakukan menggunakan berbagai metode, seperti sistem usability skill atau misal yang kita kenal sebagai SUS, Single Use Question (SEQ), dan Use Questionnaire menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna setelah dilakukan redesign atau desain ulang. Studi juga mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis pengguna dan iteratif seperti user-centered design berfokus pada
pada sisi user ini memainkan peran penting dalam pengembangan antarmuka yang lebih intuitif dan efisien. Penelitian terkait aplikasi ride-hailing masih lebih banyak berfokus pada pengalaman pemesan seperti yang saya jelaskan pada pendahuluan sebelumnya, bukan pada fitur pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan, saya tekankan sekali lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan desain thinking dalam konteks redesign fitur pembayaran aplikasi Maxim guna meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai progres dari pembuatan jurnal kelompok Pak D ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.